minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita lantunkan sholawat beserta salam kepada Nabi besar kita, ani habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, beserta sampai kepada kita semua yang semoga selalu Allah muliakan. Dan tidak lupa kepada Dewan Juri Lomba yang saya hormati, dan beserta rekan-rekan peserta lomba Dakwatul Islamiyah Karmapa, yang semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya beranjak ke tema, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhammad Tholib. Saya utusan SMK Negeri 1 Tanggerang. Di sini saya ingin mengambil tema tentang menguatkan silaturahim. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita ingin menguatkan silaturahim, kita harus tahu dulu apa makna dari kata silaturahim tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berbicara kepada Uqbah bin Amir, Rasulullah berkata, sil man kotoaka wahi man haramaka wafu man dolamaka. Wahai Uqbah, sambunglah orang yang memutuskanmu, bantulah orang yang kikir kepadamu, dan maafkanlah orang yang zalim kepadamu. Salah satu dari 3 nasihat Nabi tersebut adalah sil man koto'ak. Itu adalah definisi dari silaturahmi. Karena kenapa? Karena di Indonesia banyak orang yang menerjemahkan silaturahmi itu adalah bertemu atau bertamu ataupun berkunjung. Tapi dalam bahasa Arab, silaturahmi itu artinya bukan berkunjung. Silaturahmi, jadi ada 2 kata. Sila artinya menyambung, wasola yasilu silatan, menyambung. Ar-rahim artinya rahim ibu. Jadi menyambung yang ada hubungannya dengan rahim ibu. Contohnya rahim ibu di sini siapa? Bukan hanya adik atau kakak saja, tapi paman kita, kerabat kita. Jadi makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan ta'allamu min ansabikum wa tasilu birhamakum. Kalian pelajari dulu nasab kalian, yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian. Karena silaturahmi adalah yang ada hubungannya dengan rahim ibu, dengan kekerabatan. Ini rahimakum. Jika kita pergi ke rumah teman kita bersilaturahmi, sebenarnya itu bukan silaturahmi. Kita pergi ke rumah teman yang sedang sakit, kita jenguk dia, itu bukan silaturahmi. Ataupun kita pergi ke rumah ustadz, kita berkunjung ke rumahnya, itu bukan silaturahmi. Itu namanya jar. Saling menyambung tali ukhuwah, saling menyambung tali persaudaraan, tapi bukan silaturahmi. Jadi perlu diluruskan. Karena kenapa? Karena ada kerancuan dalam istilah silaturahmi. Banyak orang yang menyamakan silaturahmi antara jar. Dua-duanya adalah amal yang bernilai di sisi Allah. Tapi kedudukannya lebih tinggi silaturahmi dibandingkan jar. Karena kerancuan ini, banyak orang
yang merasa dirinya sudah bersilaturahmi padahal belum. Contohnya, dia pergi ke rumah teman, dia berkunjung ke rumah temannya, ke rumah sahabatnya, berkumpul di sana, mengadakan acara, senang-senang, bersilaturahmi. Tapi terhadap keluarganya, dia jarang berkunjung. Terhadap kakaknya, dia jarang mengunjungi. Dia jarang mengunjungi pamannya, dia jarang mengunjungi kerabatnya. Karena kenapa? Karena dia merasa sudah bersilaturahmi, padahal belum. Lagipun jika kita berantem bersama teman kita, kita berantem dengan sahabat kita, tidak memutus silaturahmi. Tapi kalau kita berantem dengan adik kakak kita, kita berantem dengan sepupu kita, dengan paman kita, ataupun dengan ayah ibu kita, itu pemutus silaturahmi. Oleh itu hubuzan atau qatil, pemutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Ya, lagi walaupun kita berantem dengan orang lain, ada dosanya, tapi tidak seperti dosa memutus silaturahmi. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang dua istilah ini yang sekarang mulai rancu di masyarakat. Jadi perlu diluruskan, silaturahmi itu berbuat baik kepada kerabat. Tapi apakah cukup dengan berkunjung atau bersalaman saja? Tidak cukup. Tergantung kondisi kita. Jika kita kita bisa bersilaturahmi dengan sebagian rezeki kita, kita kasih keponakan kita berupa makanan ataupun uang, itu termasuk silaturahmi. Rasulullah SAW berkata, sedekah kepada kerabat itu bernilai sedekahun wasilah. Sedekah dan silaturahmi nilainya silah. Keponakan kita tidak mampu, kita kasih uang, kita kasih jajan, termasuk silaturahim. Jadi ingat, silaturahim bukan berkunjung kepada orang lain ataupun membantu orang lain, tapi silaturahmi adalah menyambung tali persaudaraan dengan keluarga kita, dengan kerabat kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.